وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهدين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, nama-nama baik lagi mulia. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna dan sekaligus sifat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala As-Sittir. Allah Subhanahu wa taala Maha menutupi aib hambanya. Allah sebagai pencipta ditanya nanan kemudian nasifut Allah Subhanahu wa taala yaitu As-Sittir. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta senantiasa menutupi aib hamba-hambanya. Baik aib yang sifatnya fisik, kelemahan-kelemahan ditanya yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa aib atau kelemahan ditanya bersifat perbuatan, cenderung kita maksiat, baik itu hati kita atau amal kita dalam kehidupan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Innallaha azza wa jalla halimun hayyun wasittirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyantun, Maha Pemalu, kemudian Maha menutupi aib daripada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dicintai, sangat suka untuk menutupi aib hamba-hambanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa idza igtasala ahadukum falyastatir. Maka salah seorang di antara kalian apabila mandi, maka hendaklah dia menutupi atau menutupi auratnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi aib kita, kelemahan kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul diinginkan agar juga tanya katup aib pribadi, menutupi aurat ketika ditanya telah aurat, terutama ketika mandi atau di tempat-tempat yang lain. Yang adalah perintah untuk menutupi aurat, menutupi aib, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutupi aib ditanya kesalahan, kelemahan, kekeliruan dalam kehidupan. Sehingga ubina kesalahan ditanya, ubina kesilafan ditanya, yang hanya ditipu oleh orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Urang silon jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seandainya Allah membuka aib ditanya, kelemahan pribadi kitanya, sungguh orang lain akan menganggap ditanya hina. Sungguh orang lain akan dianggap ditanya sampah, bahkan dekat dari dalam kehidupan. Bahkan bro secara pribadi hana galak itu pribadi kita ya apabila ditulis aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu kullu ummati mu'afa, kata Nabi. Tip-tip umat dengan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tip-tip umat dengan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap khilaf, kesalahan, kekeliruan dalam hidup. Illa al-muhajirin, kecuali al-muhajirin. Para sahabat ditanya, muhajirinnya ya Rasulullah. Gebelah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirah itu atau al-muhajir itu adalah in kana rajulun, apabila salah siro di antara gata ya'malu 'amalan fi lailah, dia melakukan sebuah amal di waktu malam, kemudian dia bertaubat dari amal yang dilakukan itu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosanya di malam hari tersebut. Kemudian apabila datang siang hari, maka dia mengatakan kepada sahabatnya, fa'altu kada kada minal barihah, lon buklam kalau lon kumul guna-guna. Dia bangga dengan dosa yang dilakukan di malam hari, padahal dia telah minta ampun kepada Allah. Allah juga telah menutupi aibnya dari orang lain. Tapi untuk wateuro, maka bangga dipegah di kubur maksud buklam, dipegah buklam semalam dulu anak ini semalam isya anak kemudian dinonton yang hanaber. Dia bangga menyampaikan amalan dosanya kepada orang lain di siangnya, padahal Nabi menyebutkan Allah telah menutupinya di malam hari itu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, orang yang lagi rupa, yang bangga dia dengan maksiat, bahkan menampakkannya kepada orang lain, makanya orang-orang yang hanya bermaaf ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha menutupi aib hambanya, tapi hambanya yang membongkar aibnya, dia menampakkan kepada orang lain. Atau seorang orang yang pun maksiat kemudian direkam video atau MP3 suara, kemudian dia sebarkan agar dia viral di media sosial, agar viral, kemudian dengannya orang akan menghinakan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, bak zaman tayo dina orang yang kubur dahsyat, padahal dosyanya kagum ampun di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kagutuk desanya di Allah sehingga orang lain hanya ditipu lah boleh goyang. Tapi urungnya sendiri yang sebarkan aibnya kepada orang lain. A'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mood yang bagian lupa. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib hambanya, akan tutup kekurangan kelemahan hambanya ketika hambanya itu menutupi aib dan kekurangan saudaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man satara musliman, si barang kaso yang top aib sira urang yang beriman, sira urang Islam, maka satarallahu, Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kitanya, dosa kitanya, kekurangan kitanya, kelemahan kitanya di dunia, sekaligus akan tutup di Allah Subhanahu wa taala di uruh akhirat kelak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati ketika kita tak korek-korek kelemahan, tak korek-korek kekurangan, kemudian tak korek-korek dosa yang dikubur dari saudara kita, kemudian tak sebarkan kepada orang lain. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita, tetapi yang Allah cintai adalah orang yang menutupi aib saudaranya. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-10 yang saya bacakan di mukadimah dulu. Allah Subhanahu wa taala disebutkan, innal
innal ladzina yuhibbuna, sesungguhnya urang-urang yang galak pugalak antasyi'al fahishata fil ladzina amanu, sesungguhnya urang-urang yang galak untuk sebarkan aib-aib urang yang beriman, disebarkan buruk-buruk saudara-saudaranya di kalangan urang iman yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah, maka bagi orang yang lain rupa akan mendapat azab Allah Subhanahu wa taala yang paling pedih di dunia sekaligus di akhirat nantinya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha Betul, Maha mengetahui dan tahu hana tahu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika ada kesalahan, ketika ada dosa, ada perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh saudara kita, baik coba-coba kita sebarkan perbuatan maksiatnya di kalangan umat iman agar kita merasa bangga. Nyan, ka terbuka aib, nyan, kadu belang yang berkaitan ada kita bangga ketika saudara kita malu, saudara kita mendapat musibah, kelemahannya, kekeliruannya diketahui oleh orang lain. Orang yang bangga seperti itu, maka urungnya akan mendapat azab di dunia. Allah akan balas, bisa jadi Allah akan bukakan aibnya. Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita yang bisa jadi lebih berat daripada aib saudara kita yang terbuka bodoh. Kemudian di urang akhirat Allah Subhanahu wa taala tentu akan dibalas yang lebih dahsyat bagi urang-urang yang senang terbukanya aib kelemahan dosa urang yang beriman. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita sebagai orang yang beriman, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha menutupi aib kita. Allah yang Maha menutupi kesalahan dan kelemahan kita. Maka sebagai seorang hamba Allah, kita juga harus tutupi aib kita pribadi, baik kita sebarkan orang lain. Jangan bangga kita dengan maksiat, juga harus tutupi dosa kesalahan orang-orang yang beriman yang ada di sekitar kita. Tapi kalau dia bersalah, kita ketahui benar dia salah, maka tegur dia, tegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, nasihati dia dengan baik, kemudian cegah dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang jangan kita sebarkan dosa atau aib saudara kita di khalayak ramai, apalagi kita dengan bangga menyebarkan itu. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, juga kita dalam kehidupan ketika saudara kita mungkin dalam kondisi berpakaian tidak lengkap, urinang atau urung agam, hana kita orang dengan budaya urinang hana dipakai jilbab, urung agam ngurung puntuk, jangan sampai yang seperti itu kita sebarkan di media sosial dengan komentar yang mangga kita dengan sebarkannya, karena itu aib aurat yang wajib ditutupi. Dan ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, jangan-jangan itu menjadi dosa jariah, urang lain di-share, urang lain di-kalen, maka semua orang yang berdosa dengan asbab itu, maka ditanya wajib ke pemula. Man sanna sunnatan sayyi'atan, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, si barang kasa dilakukan sebuah kebiasaan yang jelek, kemudian kebiasaan yang jelek itu dilakukan, diikuti oleh orang-orang setelahnya, fakana wizruha wa wizru man 'amila biha, maka bagi urang ditanggung dosa dan juga ditanggung dosa-dosa urang yang kerjakan setelahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seandainya kita menutupi aib kita, menutupi aib saudara kita, insyaallah lam udip kita akan aman tenteram, hana desas-desus, hana urang saling mencibir, hana urang saling caci maki. Kenapa? Karena aib kita saling tutupi, dan insyaallah Rasul janjikan Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib kita, akan tutup dosa kita, akan tutup kelemahan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menutupi
aib diri kita dan aib orang-orang yang beriman agar jangan tersebar di kalangan orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Mudah-mudahan menutupi kesalahan Allah, gampuni segala dosa dan kita menjadi hamba Allah yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala